Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau waktu video ini direkam ini masih pagi. Selamat ngopi, teman-teman sekalian. Hari ini saya mau membahas soal apa ya? Soal mungkinkah pemilu ditunda? Nah, ini baru saja ada yang bercerita kepada saya potensi-potensi penundaan pemilu. Karena satu, ada menteri yang barusan ngomong, Menko Polhukam ngomong soal itu hak ya, penundaan pemilu 3 periode dan apa segala hal yang berkaitan dengan itu. Saya ingin membahas dari aspek konstitusional dan kepemiluan tentu saja. Satu sisi tidak patut menurut saya seorang menteri ya yang juga memahami ilmu hukum tata negara menyampaikan bahwa itu hak, padahal yang harus lebih dulu disampaikan adalah prinsip konstitusionalnya. Orang mau ngomong yang dilindungi konstitusi boleh saja sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Kalau konstitusi sudah menyatakan sesuatu, maka bukan tidak mungkin ada pembatasan hak ya. Saya mau mengatakan begini. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E disebutkan bahwa azas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan orang lupa azas di belakangnya yang juga penting, yaitu dilangsungkan secara berkala 5 tahun sekali. Keberkalaan pemilu itu adalah azas pemilu juga. Di kita keberkalaan itu ditentukan 5 tahun sekali. Maka pada titik tertentu hapuslah hak orang ya, untuk mewacanakan ya di titik tertentu bahwa harus ada penundaan pemilu. Kalaulah wacananya ya harus ada amandemen untuk mengubah pasal 22E jika ingin keberkalaan itu diubah dari 5 tahun menjadi 6 tahun misalnya, 7 tahun misalnya, 9 tahun. Keberkalaan 5 tahun sekali itu tidak bisa diubah ya, lalu dilakukan cara-cara di luar konstitusional untuk melakukan itu. Harusnya seorang menteri atau pemerintah memberikan peringatan, apa yang Anda gagas itu melanggar konstitusi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh bicara dan mengkampanyekan di masyarakat bahwa penundaan pemilu adalah konstitusional, karena itu inkonstitusional. Saya heran juga kenapa tidak dicerdaskan publik ya soal itu. Kenapa harus disampaikan bahwa itu hak mereka. Ingat, ada pembatasan hak di pasal 28J bahwa hak konstitusional, hak orang itu dapat dibatasi kalau dia mengganggu hak orang lain. Berapa banyak hak orang terganggu dengan penundaan pemilu itu. Misalnya hak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan terganggu karena semua jabatan diperpanjang, presiden diperpanjang ya. Dengan penundaan itu DPR diperpanjang, DPRD diperpanjang, kepala daerah potensial diperpanjang. Ini jelas sesat lagi menyesatkan cara berpikir konstitusionalnya ya. Jadi saya berpikir aneh juga itu kalau kemudian dibiarkan. Harusnya betul-betul disampaikan bahwa tidak bisa Anda boleh mewacanakannya dalam forum yang berbeda, bicara soal misalnya di saat tertentu kita harus bisa mengubah dengan cara apa.
Tapi kalau kemudian menyatakan menunda pemilu adalah pilihan, tidak bisa, karena itu melanggar konstitusional, melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kita. Dan itu tentu saja bagi saya berbahaya, mengganggu hak orang lain. Apalagi di tengah proses pemilu yang sedang berlangsung. Jelas salah itu. Menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E itu melanggar Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang berjalan tahapannya. Jadi tidak tepat ya kalau ada wacana bahwa itu hak ya. Ini jangan-jangan cara untuk melegitimasi ya upaya-upaya penundaan yang inkonstitusional itu. Janganlah berpikiran sempit untuk diri sendiri. Padahal kita tahu aspek sejarah kita bahwa penundaan-penundaan seperti ini juga dilakukan oleh rezim Orde Baru, dan mereka panjang berkuasa, lalu ada kejemuan publik karena dominasi dalam berbagai hal hanya dikuasai oleh kelompok itu saja. Bukan tidak mungkin ya menteri-menteri yang hari ini getol melindungi rezim yang mau menjadi otoriter ya, yang mau menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, juga akan mengalami penyampakan ya, dibuang oleh rezim ya, dan mereka suatu waktu akan menyesal. Ada juga yang menikmati ya, karena mereka bisa melipat gandakan kekayaan. Dulu dia bicara anti korupsi, sekarang dia sendiri bagian dari itu ya. Bagi saya ini menyalahi kondisi, dan mudah-mudahan ada kesadaran berjamaah ya, publik menyadari ada ancaman ini. Yang kedua, dari gagasan itu saya melihat ya, kita seolah-olah berputar pada ruang demokrasi yang itu saja, jadi jumut kita ya. Begitu orang sudah 10 tahun dia berhasrat untuk menambah kekuasaan lagi. Padahal mestinya ya kita harus sadar bahwa sistem keberkalaan pemilu dan segala macam itu penting ya. Jangan sistem itu diubah begitu saja ya. Padahal sudah kita ketahui aspek konstitusionalnya, pembatasan masa jabatan itu perlu karena sifat kekuasaan itu menyimpang ya. Nah itu makanya saya lihat ya, begitu dia berkuasa, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi kepala apapun, jadi tim sukses ya, dia akan mau terus bertahan ya, memperpanjang, karena dia merasakan kenikmatannya, dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, jadi presiden, dengan berbagai keistimewaan yang diperoleh. Oleh karena itu tidak boleh itu, kita harus mencoba menafikan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara. Nah, jangan sampai kemudian karena hasrat ya, politik, hasrat keinginan untuk memperoleh berbagai kepentingan, maka dilogis-logiskan ya pikiran soal perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu. Ketiga, istilah penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan itu tidak ada. Coba deh dilihat di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 ya. Nggak ada istilah penundaan. Yang ada istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Jadi begini, kalau terjadi bencana besar ya, lalu kemudian ketika sedang berjalan tahapan pemilu, lalu bencana itu datang sehingga TPS tertentu tidak bisa melanjutkan atau tahapan tertentu dihentikan. Nah, pemilu ketika itu tentu stop ya, tidak mungkin tidak di tempat bencana itu, tetapi di tempat lain harus berjalan.
di tempat terjadinya masalah saja, mau bencana, keributan, kerusuhan dan segala macam. Dengan begitu ya, dengan terjadinya bencana, kerusuhan atau lain hal yang sifatnya menghentikan proses pemilu, dia tidak ditunda pemilu di tempat lain jalan terus, di lokasi di stop, tapi kemudian setelah waktunya memadai maka dia akan dilanjutkan, pemilu lanjutan namanya ya. Sebaliknya, kalau kemudian belum jalan tahapan sama sekali, maka dia kemudian bisa disusulkan ya, diproses dari awal tahapannya sehingga ada pemilu susulan eh, di hari lain atau di waktu lain yang sudah aman. Tapi untuk daerah-daerah bencana saja tidak berarti semuanya dihentikan. Nah, saya selalu bercerita dalam berbagai studi soal kepemiluan, bahkan suatu negara sedang menghadapi perang sekalipun, dia akan selalu berupaya untuk melaksanakan pemilu. Eh, Beberapa negara yang mengalami perang, misalnya di lokasi-lokasi tertentu, dia akan tetap pemilu. Waktu perang dunia satu, ya dunia dua, Amerika juga terus berpemilu walaupun kondisi negara tegang ya, mereka tetap melaksanakan walaupun mengirim pemuda-pemudanya ke negara perang gitu ya, daerah perang. Ada beberapa negara yang menurut saya juga menarik ya, terutama negara-negara yang konflik ya, mereka berupaya menjalankan pemilu. Apakah ada negara yang ketika konflik berupaya melakukan penundaan pemilu? Tentu saja ada. Tapi prinsipnya adalah prinsip konstitusionalnya, dia akan dilaksanakan secara berkala. Ada beberapa catatan saya, coba dicari saja soal pemilu, keberkalaan pemilu itu. Jadi tidak ada argumentasi konstitusional yang berupaya di tengah jalan menunda pemilu, gitu ya. Nah, ada satu isu yang menarik ya, saya dengar dari teman-teman media. Saat ini sedang dilakukan pengujian undang-undang pemilu soal sistem terbuka tertutup. Kata teman media ini sangat potensial ada upaya ya di Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan beralihnya sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, proporsional terbuka menjadi tertutup. Nah, begitu dinyatakan bahwa ini tertutup karena ini baru pertama kali dan proses tahapan sudah berlangsung, maka penerapannya ditunda 3 tahun. Nah, jadi dengan sendirinya ada perintah penundaan pemilu. Nah, bagi saya MK sudah terlibat dalam ruang politik buruk seperti ini jika melakukan itu, karena itu jelas-jelas inkonstitusional. MK bahkan sebenarnya tidak diperbolehkan mengubah sistem itu di tengah jalan seperti ini, apalagi sudah ada putusan 2224 ya PUU 6 Romawi tahun 2008 yang menyatakan bahwa sistem yang konstitusional itu adalah sistem proporsional yang terbuka atau open list gitu ya. Aneh kalau kemudian di tengah jalan begitu dan tujuannya untuk menunda pemilu. Jadi mata publik akan semakin melihat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kepentingan. Apalagi ketua Mahkamah Konstitusi adalah adik ipar presiden. Nah, yang seperti ini jangan diabaikan ya, jangan diremehkan. Ini hak konstitusional kita, jangan nanti di kemudian hari kita menyesal ya, setelah kemudian kuku tajam oligarki itu kemudian melukai banyak kepentingan publik. Dia akan merasakan dampaknya ya 10-15 tahun lagi, kita akan menyesal karena tidak melindungi konstitusi kita sendiri. Pada dasarnya MK memang melabeli dirinya sebagai the guardian of the constitution ya, penjaga, pelindung, pengawal konstitusi, tapi
sebenarnya konstitusi itu the guardian, the real guardiannya adalah publik ya. Karena apa? Itu hak mereka. Dalam kondisi normal, MK yang menjaganya karena diisi oleh para negarawan. Jika suatu waktu ternyata MK-nya bermasalah karena kuku-kuku tajam oligarki mencengkram mereka juga, maka rakyat sendiri adalah pelindung konstitusi mereka. Teman-teman sekalian, mari kita jaga dan lindungi konstitusi dan demokrasi kita kawal, jangan pernah lengah dan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.